Sudah muncul ya kakak untuk hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahum. Selamat siang kakak-kakak semua. Pada siang hari ini kita bisa bertemu di tatap maya, yaitu dalam judul yaitu aksi nyata praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dalam siang ini kita ada durasi yaitu 2 JP, yaitu kira-kira 90 menit. Ya, ini nanti berarti di jam 14.30 kita selesai. Baik, untuk mengawali kegiatan hari ini, kita berdoa dulu supaya nantinya pada saat pembelajaran kita mendapatkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif untuk anak didik kita semuanya di satuan pendidikan. Baik, kita awali dengan membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kakak-kakak di kelas 13 ini kaitannya dengan kemarin kami sudah mengeser untuk tes akhir ya, untuk tes akhir di modul 2, yaitu sebagai landasan dasar kita semua dalam pemahaman materi yang kita lalui bersama sudah selama hampir mau 2 bulan ini. Kita di menit-menit terakhir, di detik-detik terakhir ini tentunya nanti kita ada beberapa unggahan video atau unggahan tugas sebagai aksi nyata, bukti karya, dan apalagi namanya itu, aksi nyata, bukti karya, dan modul ajar nanti ya. Pada saat bukti karya dan aksi nyatanya kita nanti dalam bentuk video dan dalam bentuk RPP atau modul ajar dan sebagainya, yang tentunya kakak-kakak semua yang sudah didapatkan pada saat touring kemarin dalam 1 minggu yang lalu. Baik, untuk mindfulness kakak-kakak semuanya, kita sejenak berpikir, hati kita mengarahkan dalam satu perhatian untuk memunculkan rasa syukur kita, rasa ingin tahu kita dalam kebajikan ya, dalam pemahaman kita untuk pendidikan anak-anak didik kita. Monggo untuk kakak-kakak semua, sebelum mengawali pada materi ini, silakan kakak-kakak fokus ya, memiliki atau memunculkan rasa syukur kita, rasa keingintahuan, dan rasa kebijakan atau kebajikan yang positif selama 2 menit dimulai.
Baik, terima kasih Kakak. Waktunya sudah 2 menit. Mungkin di hati Kakak, di pikiran Kakak sudah bisa merelekkan, sudah bisa fokus dalam pembelajaran tatap maya ini, walaupun di dalam benak Kakak semuanya yaitu ada permasalahan-permasalahan secara privasi, secara individu yang muncul setelah mindfulness tersebut ya Kakak. Karena kita tidak dipungkiri banyak sekali apa yang harus kita lakukan pada hari ini. Tentunya kita selaku pembelajaran orang dewasa nih, yaitu untuk pembelajaran seperti ini harus menghindari atau ada beberapa masalah-masalah yang harus kita hentikan dulu untuk pembelajaran pada siang hari ini. Doa bersama sudah. Oke, untuk kesepakatan bersama, kakak-kakak semua, kami minta untuk bisa menyalakan kamera kalau tidak ada gejala teknis. Yang kedua, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat. Kemudian yang selanjutnya, poin selanjutnya adalah klik raise hand sebelum bertanya. Yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar dalam pembelajaran tatap maya. Nah, baik. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama adalah merefleksikan koneksi antar materi, yaitu nanti pada modul 1 dan modul 2. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Baik. Merefleksi koneksi antar materi di sini kita merenungkan hubungan antar berbagai materi pembelajaran yang telah kita pelajari kakak semuanya untuk bisa melihat keselarasan, kerelevansian, kemudian adanya kontribusi terhadap tujuan pembelajaran yang lebih besar. Yang kedua, kita memahami penugasan aksi nyata. Di sini maksudnya yaitu kita menginterpretasikan ya materi-materi yang kemarin kita sampaikan atau belajar bersama, diskusi bareng pada saat kita luring ya untuk merencanakan langkah-langkah konkret ya berdasarkan tugas atau kegiatan yang diberikan yang pada saat kita luring. Mungkin kemarin ada disuruh menganalisis waktu belajar, kemudian bagaimana menganalisis konten kita. Pastinya kan ada kekurang tepatan dalam kita mengajar. Nah, kita merefleksikan, nanti kita terapkan dalam aksi nyata, dalam video perbaikan, baik itu modul ajarnya, baik itu rencana pembelajarannya, dan pada saat kita eksekusi di lapangan dengan anak-anak kita, yaitu pada proses pembelajaran. Nah, sehingga kegiatan alur, penghalusan, kemudian kegiatan apalagi kemarin, kemudian informasi, aktivitas pada anak-anak itu yang perlu ditonjolkan ya. Kita biasanya banyak informasinya, kemudian aktivitasnya sedikit, masa tunggunya lama, sehingga proses itu anak cenderung membosankan. Nah, dari hasil analisis yang kakak-kakak buat berdasarkan video yang kakak buat sebelumnya, itu sebagai hasil analisis kita nantinya pada saat pembuatan atau pembuatan video aksi nyata. Ya, di sini nanti penugasan untuk aksi nyata adalah perbaikan atau tugas-tugas kakak yang kemarin pada saat video pembelajaran apa yang perlu diperbaiki. Nantinya kita semua akan memperbaikinya di video pembelajaran nanti penugasan atau pengunggahannya pada aksi nyata tersebut. Baik, agenda kita sesi ini yaitu yang pertama merefleksikan koneksi antar materi yaitu 30 menit, kemudian penjelasan tugas aksi nyata yaitu pengantar tugas, penjelasan teknis,
refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian dan lini masa selama 20 menit. Kemudian ada dialog, diskusi dan tanya jawab 7 menit. Yang keempat adalah penutup. Ya, selama 3 menit. Nah, di sini kita memahami apa-apa saja yang akan kita lakukan pada pembelajaran tatap maya. Baik, yang pertama yaitu refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan modul 2. Nah, mungkin kita merefleksikannya, merefresh kembali materi-materi di modul 1 dan modul 2, yaitu tentang konsep, strategi, dan keterampilan yang dipelajari dengan modul 1 dan 2. Tujuannya yaitu adalah memahami bagaimana setiap materi saling mendukung, ya, saling mendukung untuk meningkatkan efektivitas ya pembelajaran PJOK. Baik dari perencanaan yang kita bahas dulu yaitu berbasis apa? Backward design, ya. Hingga implementasi strategi mengajar yang berpusat pada murid. Nah, dari perencanaan itu, dari tujuan itu, kemarin kakak-kakak sudah membuat videonya. Apakah sudah tercapai tujuannya? Apakah sudah banyak geraknya pada anak kita? Apakah aktivitasnya bisa berjalan dengan baik atau tidak? Nah, di situ kan butuh perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan nantinya ya pada aksi nyata tersebut. Nah, sejauh apa pemahaman kita terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Nah, ini pertanyaan pemantik. Sejauh apa kakak? Ya, terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, pemahaman tersebut ya pada paket yang kedua sebagai bagian dari penguatan kita ya, penguatan kita dalam pemahaman terkait apa kakak? Terkait yaitu paradigma PJOK ya, paradigmanya apa, yaitu berpusat pada peserta didik atau engagement ya. Ini yang perlu kita kuatkan, paradigma untuk pembelajaran PJOK itu yang pertama ya, yaitu harus berpusat pada peserta didik kakak ya, berpusat pada peserta didik. Nah, kita merefleksikan apakah kita sudah berpusat pada peserta didik pada saat kita pengajaran, pada saat kita pembelajaran. Nah, itu kan hasil refleksi kita sendiri ya, untuk menilai seberapa jauh mana pemahaman kita tentang apa, tentang keterampilan kita mengajar, apakah sudah masuk ke dalam paradigma tersebut ya, sudahkah kita sudah masuk dalam paradigma. Nah, ini mencakup apa? Yaitu mencakup voice, choice, dan ownership. Pada apa? Pada perencanaan, pada penyampaian, pada evaluasi, pada refleksi, ya. Kemudian dari itu semuanya, yaitu dengan adanya itu pembelajaran kita itu bisa mendukung kebutuhan apa? Potensinya anak tidak, keterlibatan aktif peserta didiknya ada tidak. Nah, kita harus merefleksikannya. Nah, caranya bagaimana kakak? Nah, kita harus apa? Banyak-banyak memahami, menggali potensi anak-anak tersebut. Nah, contohnya di SMP banyak sekali kita mengajar sesuai dengan kelasnya, ya, sesuai jenjang pendidikannya, sesuai jenjang kelasnya masing-masing. Di situ apa? Butuh apa? Kita gali, karena setiap kelas memiliki potensinya masing-masing, punya kemampuannya masing-masing, SDM-nya berbeda-beda. Ya, kadang kita mengajar di kelas ini, anak sing paham kabeh, anak sing ngeblank kabeh ya anak. Ya, jadi apa? Dalam setiap jenjang pendidikan, contohnya kelas 8 aja semuanya, pasti kakak-kakak sudah punya penilaian sendiri. Ini kelas 8A,
ini 8B, ini 8C. Nah, itu dalam satu tahapan, apalagi di SD. Kita mengajar berbeda dalam satu kelas sudah beda jenjang pendidikannya. Kelas 1, kelas 2, jarang ada yang paralel. Kelas 1, 1A, 1B jarang. Oke, paling kelas 1 ya sakelas tok. Kelas loro ya rong kelas, sakelas tok. Nah, ini kan harus Saya ada yang paralel, Kak. ada yang paralel. Nah, Hmm. otomatis dalam paralel itu juga ada punya kebiasaan yang berbeda, ya, tidak sama kan, SDM-nya kan berbeda. SDM Sumama Kak Jafar kelas kelas 4 ada dua kelas A sama B. Pasti kan SDM-nya berbeda, tidak sama. Betul nggak Kak Jafar? Betul. Iya, itu kan Kendala berarti ini iya, itu kan kebanyakan murid, kebanyakan murid. Nah, itu kan kemungkinan 60 kan lebih satu pertemuan. satu pertemuan. Nah, pengelolaannya kan lebih sulit. SD ndi kuwe? Sekarang dawa dua, bro. Lah aku tak imbas tok ta wajar. Bahasa cok. Wajar. Sing ora wajar Sing wae penting honore ora nambah ora wajar. nah, sing penting intine wae imbas ta. Penting, Penting penting kemringet. intinya Kak Sudi. Oleh keselat Nah, tok. nah, di Ente situ, tuh enak kok. Citong jentel. nah disitulah butuh butuh penggalian khusus pada anak-anak didik kita. Nah, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung? Ya, nah ini pertanyaan mendasar untuk kita semua. Nah, paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, seperti itu kakak. Nah, ini yang perlu mendasari kita dalam pembuatan rencana pembelajaran harus menyesuaikan kebutuhan siswa, harus menyesuaikan potensinya siswa. Nah, di sini yang dikedepankan adalah berpusat pada siswa atau peserta didik. Monggo kakak-kakak mungkin ada masukan atau sharing saja kaitannya dengan ini. Ini dalam materi ini adalah materi penggalian aja supaya nantinya kita semua memahami apa yang nantinya akan kita buat video dalam aksi nyata. Monggo kakak, saya buka forum diskusinya. Ini Kak Alif sudah masuk, ada nih masuk nih. Mungkin Kak Sudi, monggo Kak Sudi untuk membuka forum diskusi. Ini Nggih, Pak, matur suwun. merefresh kembali. Yang tadi dibilang Pak Japar betul adanya di sekolahan saya, Pak. Jadi ibarat mulang saya itu angon sebenarnya, Pak. Jadi terlalu banyak penduduknya, apalagi pas sekarang tuh kelas 1 tuh 62, mengondisikan kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu semua paralel, Pak. Yang tadi dibilang Pak Japar benar, banyak anak-anak, apalagi anak-anak yang baru lulus TK kan masih senangnya main. Itu pembelajaran yang efektif buat anak bawah, kelas bawah ya Pak ya. Kelas bawah kan 1, 2, 3 itu masih kelas bawah. Yang efektif dan efisien untuk kelas-kelas bawah itu gimana? Begitu aja Bapak, matur suwun. Mungkin ada kakak-kakak yang mau menanggapi untuk anak-anak kelas bawah. Kita gali informasi yang lainnya. Monggo Kak Jafar. Ini yang saya Kak. Monggo Kak Dakir. Okay. Permasalahannya sama kayak Kak Judi, silakan yang lain dulu. Yang lainnya dulu. Ya ini kita gali bersama-sama ya kakak untuk kaitannya di SD, di
yang dasar nggih, yang kelas bawah nggih. Mungkin ada monggo Kak Dakir, mungkin ada masukan. Oh ya, terima kasih Kak Evan terkait permasalahan yang tadi disampaikan oleh Mas Japar, Mas Sudi Sukmawan. Memang itu permasalahan yang banyak sekali terjadi di beberapa sekolah. Jadi intinya antara jumlah siswa dengan peralatan yang kurang memadai. Padahal kalau kita bicara pembelajaran PJOK yang efektif itu kan antara siswa dengan jumlah alatnya istilahnya memenuhi standar ya Kak. Iya, jumlahnya. Kalau menurut saya karena terkait jumlah siswa yang sudah yang banyak, kemudian mungkin alatnya juga seadanya, pendekatan yang kita lakukan variatif, yang penting intinya mencakup tentang aspek fisik, di mana pembelajaran DOK pada anak didik yang intinya anak didik tersebut mengalami banyak pergerakan, banyak bergeraknya daripada menunggu atau yang lainnya. Jadi intinya walaupun alat yang kurang memadai, jumlah siswanya yang cukup banyak, kita bisa melakukan pendekatan secara menyeluruh di mana lebih mengedepankan pada aspek fisik untuk bisa siswa lebih banyak bergerak. Saya kira dari saya seperti itu Kak, monggo barangkali dari yang lain. Oke. Terima kasih Kak Dakir atas masukannya untuk kita semua. Monggo yang lainnya. Oh, Kak Jafar, monggo Kak Jafar. Iya. Unek lagi nih, sebetulnya Mas tadi udah mewakili ya penjelasan dari Kak Dakir. Iya. Tetapi mungkin apa yang disampaikan, kendala yang tadi, solusi yang disampaikan oleh Kak Dakir, memang itu peralatan harus mumpuni ya, dalam artian harus proporsional sesuai dengan jumlah siswa yang ada. Tapi pada kenyataannya kadang kondisi di sekolah, mohon maaf lah ya, saya juga kurang tahu. Terkadang peralatan juga, kalau ada beberapa sih mending. Kadang peralatan sama sekali nggak layak, bahkan cenderung tidak ada. Dari saya selaku guru IMBA juga mau ngomong terlalu lebih jauh juga bagaimana lah, juga kalau nggak ada respon juga saya juga akhirnya ya masa bodoh lah, terserah gitu, seadanya, paling modifikasi seadanya. Iya. Tapi juga kan kadang akhirnya pembelajaran nggak efektif juga. Itu kalau memang terkait dengan materi yang terkait dengan beberapa peralatan emang harus disesuaikan. Tapi juga materi di SD kan khususnya kelas bawah kan masih pengenalan gerak fundamental ya Kak. Iya, gerak dasar. Jadi paling kadang materi gerak non lokomotor, lokomotor, dan itu dipastikan tidak ada alat. Dan yang sering saya terjadi, ini sharing juga ya, barangkali nanti Iya. ada yang masukkan. Terkadang dari 60 siswa itu, Masya Allah teman, saya mengkondisikan beberapa anak, misalkan anak perempuan udah bisa kondusif, anak laki-lakinya pada tinggi bersasat, main sendiri dan sebagainya. Kadang saya berpikir ini faktor apa sebetulnya ya. Jadi karena afektifnya anak-anak gimana, atau mental anaknya masih belum bisa respect sama guru, atau memang masih terbawa untuk bermain sendiri-sendiri kayak gitu. Kadang memang secara jumlah ya sebetulnya nggak efektif. 60 siswa dalam satu pertemuan di halaman atau di lapangan bisa untuk mengarahkan anak kadang kesulitan. Yaitu barangkali ada yang bisa kasih solusi supaya bisa
apa ya, mengkondisikan anak supaya kondisif itu bagaimana? Ya itu Caka, ya sedikit keluhan lah dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jafar atas tadi sharing-sharing sedikit. Oke, selamat datang Kak Teguh. Oke, udah masuk ke ruang virtual. Baik, untuk monggo selanjutnya yang bisa menambahkan ini yang di SD dulu ini, yang SD mungkin nanti yang SMP SMA ini kecenderungannya berbeda dengan yang SD. Monggo yang mau masuk ngendiko, Menambahkan Kak, menambahkan. monggo Kak Dakir. Iya, Mas Japar, terima kasih. Kalau yang disampaikan Mas Japar, saya teringat dulu ketika melihat anak-anak, walaupun saya ngajar SMA, tapi kebetulan saya juga tidak jauh dunianya dengan dunia anak-anak SD, Kak. Ya, jadi di SMA, tapi hampir setiap sore bergaul dengan anak-anak sekolah dasar. Bapak angkat lah. Intinya begini, Pak. Kalau kita harus memahami dulu bahwa yang namanya anak-anak adalah dunianya dunia bermain. Kelas 1, kelas 2, mungkin itu dunia bermain. Secara teori yang namanya dunia bermain itu kan berarti identiknya dengan bergerak, Pak. Bermain, bergerak. Ya. Jadi yang penting intinya kita sebagai guru PJOK memahami itu dulu. Dunia anak itu dunia bermain, kemudian bermain identik dengan bergerak. Perkara nanti materinya lokomotor, non lokomotor, permainan tanpa alat dan lain sebagainya, yang penting intinya anak bergerak dulu. Karena tujuan utamanya jelas untuk kebugaran jasmani. Itu aja Kak. Dari saya, barangkali ada tambahan dari yang lain. Oke, baik. Terima kasih Kak Dakir. Oke, betul sekali apa yang disampaikan Kak Dakir. Memang dunia anak itu kita harus bisa memodifikasi sebuah permainan gerak itu dengan bermain. Karena apapun pemanasan bisa dengan bermain, kemudian masuk ke teknik atau gerak lokomotor, non lokomotor kita modifikasi dengan permainan, dengan pemahaman tersebut. Karena prinsip dari pembelajaran olahraga kan gerak nih. Gerak. Yang namanya gerak berarti kan aktivitas. Ya bisa menggunakan alat, ya bisa dengan manipulatif atau tanpa menggunakan alat. Pada prinsipnya yang pertama kita harus memahami karakter anak, karena setiap satuan pendidikan, setiap jenjang pendidik itu punya mindsetnya sendiri-sendiri, punya apa namanya, punya perbedaan-perbedaan atau kecenderungannya itu punya siklusnya sendiri-sendiri. Mungkin di SD kelas kecil dengan kelas yang besar itu kan sudah berbeda. Nah, sehingga bagaimana kita menyusun sebuah rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, kemudian apalagi kondisi, situasi, dan usianya anak, ya kebiasaannya anak. Mungkin kalau SMA kalau sudah diajari kayak SD kan tidak mungkin mau ke pelajaran SD Pak Guru pada kayak gitu. Kayak SMP dan nikah kayak ning SD Pak Guru lah, itu kan ada bentuk protes pada anak seperti itu. Mungkin makanya sudah ada step by step atau pemahaman sesuai dengan tingkatan-tingkatan masing-masing. Nah, di sini untuk kita pahami semuanya kaitannya dengan Kak Jafar tadi, yang satu mungkin tentang kalau menggunakan alat, mungkin alatnya tidak bisa mendukung. Oke. Kemudian pengelolaan kelasnya, mungkin pengelolaan kelasnya kadang karena jumlahnya terlalu banyak dan jumlahnya di situ anak semua, pasti pengkondisian kelas juga sulit. Oke, mungkin itu permasalahannya yang satu.
kapan bermain pimen, pengkondisian anaknya juga belum maksimal. Nah, seperti itu. Berarti yang pertama yang ditekankan adalah kondisi anaknya dulu. Kondisi anak di sini yaitu kita mengajar kelas berapa. Nah, dari kelas itu kita harus memahami karakternya anak. Nah, setelah mengetahui karakter anak, kemudian pengkondisian anak tersebut. Nah, dalam hal ini ada pembagian, berarti istilahnya apa? Berdiferensiasi sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan minat bakatnya. Mungkin dari beberapa materi itu, dari beberapa pembelajaran mungkin bisa dikelompokkan masing-masing. Sehingga apa? Penekanan pada anak, ya, penekanan pada praktek bisa terpecahkan mungkin dengan sistem rolling. Setelah ini materinya ini, jadi ini dalam satu kondisi di lapangan tersebut ada beberapa materi. Nah, sehingga materi-materi itu bisa kayak rolling, semuanya bisa mengikutinya. Nah, itu kalau sarana dan prasarananya memungkinkan. Kalau tidak ada sarana dan prasarana, berarti kita harus bisa memodifikasi tentang pembelajarannya tersebut. Seperti itu Kak Jafar, mungkin itu masukan dari rangkuman dari teman-teman semuanya kaitannya dengan permasalahan tersebut. Nah, tentunya di situ yang sangat berperan aktif ya Kak Jafar sendiri, karena melihat kemampuannya anak sendiri ya di lingkungan anak, sehingga setiap sekolah itu punya permasalahan dan punya tingkat ya pemecahan masalahnya masing-masing. Nah, yang tahu kondisi semuanya adalah kakak-kakak semua. Jadi perencanaan itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna, yang bisa menyempurnakan adalah masing-masing kita di satuan pendidikan masing-masing. Sehingga perencanaan itu dikondisikan sesuai dengan satu kemampuan aset sekolahan, kemampuan SDM-nya anak, ya, kemudian kemampuan geraknya anak. Nah, mungkin kalau saya dijejerkan dengan SMP 1 Pagerbara mungkin berbeda dengan input yang sama, tapi kan nanti outputnya juga berbeda. Mungkin kalau SDM-nya di SMP 2 Pagerbara mungkin lebih kurang daripada SMP 1 kan mungkin ya. Contohnya kita kalau pembuatan video pembelajaran ya, kita kayak kemarin mungkin kalau saya kemarin pada SEM itu anak-anak diberikan materi tentang pengambilan video antara SMP 2 dengan SMP 1 mungkin hasilnya akan lebih baik SMP 1 karena SDM yang ada di sekolahan tersebut berbeda. Mungkin penanganannya seperti itu. Makanya sesuai dengan inputnya kita sama, tapi hasil outputnya kan anak-anak sendiri yang akan berkembang seperti itu. Sama halnya dengan ini, antara anak-anaknya di Kak Jafar dengan anak-anaknya Kak Sudi dengan materi yang sama, dengan informasi yang sama, pasti outputnya akan menghasilkan berbeda. Nah, di situ apa? Berarti perbedaan tentang SDM, perbedaan tentang apa? Aset yang ada di sekolahan dengan materi yang sama, tapi pemahaman anak akan mengalami perbedaan-perbedaan. Karena apa? Karena di situ didukung apa? Satu SDM-nya ya. Mungkin antar sekolah kan ada perbedaan-perbedaan SDM yang terkait dengan anak tersebut. Seperti itu Kak Jafar. Gimana Kak Jafar? Mungkin ada yang bisa menambahkan yang lainnya. Pripun Kak Jafar? Ya cukup lah, nanti bisa situasional. Ya, itu bahasannya situasional dan conditioning. Iya. Oke, kita lanjut ya Kakak. Untuk kaitannya dengan tadi, paradigma pada saat pembelajaran yaitu berpusat pada peserta didik. Nah, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Nah, strategi mengajar kemarin pada modul 2.2 ya Kakak, kaitannya dengan pengertian dan pentingnya strategi pembelajaran. Kakak-kakak semua sudah mempelajari metode, pendekatan, strategi, model, dan gaya ya, yang kemarin sudah kakak-kakak kerjakan di LK ya, lembar kerja di modul 2.2 pada pembelajaran yang pertama.
tentunya kakak-kakak semua sudah memfoto atau mendokumentasikan di Google Drive ya tentang kaitannya strategi mengajar kakak-kakak semua. Ya. Ya, kita untuk bisa merefleksikan, untuk mengevaluasi apakah pemahaman tentang strategi mengajar sudah mendukung paradigma pembelajaran PJOK kakak semua yang berpusat pada peserta didik. Artinya, apakah strategi yang digunakan mampu memfasilitasi kebutuhannya siswa, minatnya siswa, keterlibatan aktifnya siswa kita semua dalam kelas ya, dalam proses pembelajaran. Ya. Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung kakak-kakak? Paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, metode pendekatan ya, metode adalah apa? Cara atau langkah-langkah yang digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada murid. Nah, strategi itu apa, kakak? Ya, strategi itu langkah-langkah atau taktik yang digunakan oleh seorang guru dalam mengajar ya sehingga bisa meningkatkan peluang ya, kesempatan untuk peserta didik mencapai tujuan pembelajaran pada materi-materi pembelajaran PJOK. Nah, sehingga strategi apa kakak? Nah, di situ butuh penguasaan, pengelolaan, pemahaman karakternya anak, karakter kelasnya anak, SDM-nya anak di masing-masing. Nah, sudah saya sampaikan, SDM di anak-anak itu berbeda-beda. Apalagi kita sudah menganut apa? Afirmasi dan lain sebagainya. Tentunya tidak ada yang dominan di sekolahan itu. Pasti kelasnya diacak ya. Sing pinter, sing setengah pinter, sing bodoh lah. Ya, kan jarang sekali sekolahan kita kalau dulu 8A neme sing pinter-pinter engko slat mene sing ora HP-HP, tapi sekarang kan harus disebar, harus merata semuanya sehingga apa? Tidak ada penggolongan-penggolongan. Nah, di situ melibatkan kita dalam pemahaman anak tersebut untuk mengelompokkan, untuk melibatkan, untuk memahami ya keaktifannya siswa. Di situ kita butuh pendekatan sekali, butuh memotivasi pada anak-anak tersebut. Yang kemarin sudah disampaikan Bu Novi ya, ada beberapa anak yang tidak mau dalam pembelajaran tapi bisa dimotivasi oleh Bu Novi atau Kak Novi ya, anaknya mau. Ada penekanan, ada pemahaman kepada orang tua bahwa di sini untuk namanya olahraga adalah aktivitas gerak. Nah, kalau aktivitas gerak nanti anak itu harus mempunyai keterampilan, mempunyai psikomotor, mempunyai kognisi, kognitif, kemudian afektif, rasa sportivitas, rasa kedisiplinan dalam proses pembelajaran. Nah, di sini. Nah, tentunya dengan gaya-gaya mengajar yang sering kakak lakukan untuk bisa mengkolaborasikan materi-materi yang pengembangan ini dengan yang ada di dunia nyata. Ya, dunia nyata berarti ya anak didik kakak semuanya yang harus dipahami ya dengan strategi apapun sehingga anak-anak tersebut bisa termotivasi untuk bergerak, untuk terampil ya sehingga apa? Dengan terampil bergerak anak itu punya pengalaman gerak. Pengalaman gerak tersebut ya bisa menjadikan anak-anak kita ya semoga bisa menjadi bugar, intinya kebugarannya dulu. Nah, kalau sudah bugar, mahir ya kita bisa meningkatkan prestasi. Prestasi anak tersebut ya khususnya ya lebih utamanya adalah prestasi di sekolahan yang kita ajar dalam satuan pendidikan tersebut. Nah, sejauh apa pemahaman kita terkait model pendidikan gerak? Nah, di sini sejauh apa? Nah,
pemahaman kita terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma kita semua terhadap PJOK yang berpusat peserta didik pendidikan gerak. Ya, pendidikan gerak yang kita lakukan, ya, yang kemarin sudah kita bahas. Nah, sejauh apa pemahaman kita terkait model pendidikan kebugaran? Ya, apakah pemahaman kita terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung, ya, dalam paradigma terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ini pertanyaan refleksi untuk kita evaluasi bersama. Ya, tadi apa? Pendidikan gerak, ini ke pendidikan kebugaran. Nah, pemahaman tentang strategi mengajar sudah mendukung paradigma PJOK yang berpusat. Artinya, apakah strategi yang kita gunakan mampu memfasilitasi kebutuhan, ya, kebutuhan minat, keterlibatan siswa kita semua dalam proses pendidikan. Nah, sejauh apa pemahaman kita tentang sport education model, kakak, yang kemarin kita sudah pelajari? Monggo, mungkin kita buka suara lagi kaitannya dengan pemantapan tentang sport education model. Monggo untuk Kak Teguh. Kak Teguh, volunteer. Halo. Kadakir aja Pak, itu lebih menjiwai sport education Pak. Oh iya, Kak Takir. Mungkin volunteer yang lainnya Kak Sudi biar semuanya aktif. Ya. Di sini yang Kak Aji udah masuk belum Kak Aji ya? Kak Aji, Kak Dwi Suci Aji, monggo. Kak Arif udah masuk. Kak Agus, atau siapa ini? Monggo yang mau volunteer. Kak Sopi yang jadi wasit. Ya Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekedar kita menambah ilmu kita, nanti kita sama-sama Ya, tentang SEM ya Pak. Oke, Model pelajaran dan kurikulum yang dikembangkan untuk program pendidikan jasmani di sekolah. Model ini bertujuan untuk memberikan pengalaman otentik kepada siswa saat berolahraga serta menanamkan nilai-nilai pendidikan. Jadi di sini dalam SEM ini ada beberapa karakteristik. Yang pertama, siswa belajar berperan sebagai pemain, pelatih, wasit, dan pencetak skor. Juga siswa berpartisipasi sebagai anggota tim dalam musim yang lebih lama. Seperti kemarin kita praktekkan waktu lomba voli. Ada jadi pemain, ada jadi supporter, ada jadi sponsor, dan lainnya. Itu sekedar dari saya, barangkali dari kakak-kakak yang lainnya bisa menambahi. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lainnya. Kak Arif Gunawan. Atau Kak Jafar, ini Kak Jafar. Yang lain dulu Kak. Yang lain Kasih ya. kesempatan yang lain. Iya. Monggo. Kak Ya, Ebet. yang belum dengar suaranya. Iya, yang belum dengar suaranya ini. Kak Ebet. Mari Kak Ebet. Ya, saya Kak. Oke, monggo.
Monggo Kakak. Ya, Suaranya satu. saya. Nggih, Saya. nggih. Oh ya. Ya. Terima kasih. Ya, menambahkan tadi yang disampaikan Kak siapa ya tadi? Kak Sopi. Kak Sofi, ya menambahkan apa yang tadi disampaikan Kak Sofi terkait dengan Sport Education Model atau SEM. Ya, menurut saya bahwa Sport Education Model ini salah satu model pembelajaran dalam PJOK di mana penekanannya lebih menyeluruh baik dari aspek fisik, aspek kognitif ataupun yang lainnya yang menyangkut tentang aktivitas anak dari mulai aspek kerjasama, aspek fair play dan lain sebagainya. Berarti seperti yang kita laksanakan di luring bagian terakhir, Kak. Seperti kita menyiapkan sebuah pertandingan, kemudian di situ ada Sopis sebagai wasit, saya sebagai pelatih, ada yang sebagai supporter dan yang lainnya. Saya kira itu Kak dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dakir. Oke. Monggo yang lainnya. Kak Novi, Kak Novi atau Kak Teguh? Ya, Kak Teguh, monggo Kak Teguh. Terima kasih. Ya, Oke. ini terus terang di SEM ini saya termasuk model pembelajaran baru mengetahui secara pembelajaran, secara teori dan yang lain. Ini di SD itu hanya karena saya belum coba, tapi dalam pemikiran saya mungkin di kelas tinggi yang mungkin bisa melaksanakan ini karena butuh pengorganisasian, butuh kerjasama yang lain. Untuk kelas rendah mungkin belum bisa. Tapi ini sebuah pembelajaran yang menurut saya sangat bagus, seperti yang tadi dikatakan oleh Kak Takir dan Kak Sofi, komprehensif, semuanya ada, semua anak dilibatkan, termasuk diajari artinya sendiri, dia dan yang lain-lain. Sebuah pembelajaran yang sangat bagus. Tapi sekali lagi mungkin di SD tidak keseluruhannya bisa diterapkan, terutama dalam kelas-kelas kecil. Mungkin itu saja Kak dari saya, karena saya melihatnya saya yang di SD ya, belum apalagi untuk mengorganisir dalam sebuah organisasi. Kadang dalam pembelajaran saja di kelas kecil kita masih susah untuk mengkondisikan kelas. Kira-kira begitu Kak. Terima kasih. Oke, matur nuwun Kak Teguh. Ya memang betul untuk kegiatan SEM ini mungkin di kelas SD kelas kecil mungkin belum bisa nggih. Atau tapi perlu dicoba kaitannya dengan pengelolaannya bisa dengan Bapak Ibu guru, tapi nanti pada saat pelaksanaannya atau turnamennya itu anak-anak itu bisa. Mungkin kalau pengorganisasiannya mungkin sulit, tapi di prakteknya mungkin anak itu bisa atau untuk melakukannya. Nah, ini pengalaman saya pada saat memutuskan SEM ini, ya pengalaman. Alhamdulillah tadi Bapak Kepala Sekolah ditelepon dari dinas. Dari dinas kaitannya dengan nantinya ada kegiatan di Solo kaitannya dengan Hari Guru. Nah, ini ternyata produknya saya itu terdeteksi di Solo dan disuruh untuk memaparkan SEM ini, yaitu kaitannya pada kegiatan praktek baik. Nah, praktek baiknya malah pakai SEM-nya saya ini. Berarti data yang kemarin saya upload di PKG di Solo itu terdata oleh sana, dan Bapak Kepala Sekolah tadi ditelepon untuk melakukan pemaparan kaitannya dengan SEM ini.
Nah, yang diundang itu ada SMP 1 Adiwerna, kemudian SMP 1 Dukuwaru, dan SMP 2 Pagerbaran. Disuruh untuk, nah salah satunya SMP 2 memaparkan materi ini. Alhamdulillah bisa masuk ke sana. Terus kaitannya dengan ini, materi ini memang betul sekali, yaitu untuk awalnya kami di sekolahan itu dinilai kemandirian anak itu kurang. Nah, jadinya pada saat monitoring dari Bapak Pengawas Pak Urito kaitannya dengan tersebut, sekolah disuruh membuat materi tentang kemandirian. Salah satunya pengimbasan pada PKG. Saya kemarin panggil Bapak untuk pengimbasannya tentang materi ini, yaitu yang kaitannya dengan kemandirian, dan kemandirian itu saya masukkan ke dalam sen tersebut. Nah, untuk yang kurikulum ada BIMTEK kaitannya dengan psikolog, berarti mendatangkan psikolog untuk anak-anak dan untuk guru bimbingan teknisnya kemarin seperti itu. Nah, untuk pengimbasan ini sudah realisir. Nah, alhamdulillah kegiatan kemarin terpantau dan mendapatkan hasil yang positif untuk kami kaitannya dengan kegiatan ini yang dimasukkan dalam program P5, yaitu materinya yang saya kemarin sampaikan pada saat luring, yaitu dalam materi futsal. Nah, alhamdulillah ini mendapatkan hasil yang positif untuk sekolahan kaitannya dengan kemandirian. Anak itu cukup berpengaruh di SMP Negeri 2 kaitannya dengan materi tersebut. Nah, secara tidak langsung ternyata apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan pada anak, kalau anak itu memiliki pilihannya sendiri, kemudian suaranya anak kita tampung, kemudian keterlibatan anak itu hasilnya positif banget. Nah, dengan anak itu punya keterlibatan, berarti kan anak itu punya kesempatan kayak di Wongna, bocah itu kayak di Wongna. Jadi ini punya harga, punya value ya, punya nilai anak itu dalam pemilihan tersebut. Nah, dengan apa anak itu bisa diupload dengan YouTube, sehingga keaktifan anak itu kan secara tidak langsung terekam, tervideo ya, bisa dilihat. Kemudian lah akun sekolahannya memviralkan. Nah, di situ ada apa? Ada komentar dari alumnus, dari dinas-dinas terkait. Nah, mempositifkan gerakan-gerakan seperti itu, daripada kita melakukan pembelajaran tapi kadang kita tidak bisa mendokumentasikan. Nah, kalau kita tidak mendokumentasikan, anak-anak itu kan cenderung tidak mau melihat. Tapi kalau dia bisa mendokumentasikan, membuat video dengan durasi berapa menit tapi diviralkan, kemudian dimasukkan ke dalam akun sekolahan, kemudian akun pribadinya anak-anak, nah itu kan otomatis bisa tersebar ke seluruh alumnus. Nah, itu maksudnya di situ yang dimaksudkan anak-anak itu punya kreativitas, sehingga anak-anak dalam pembelajaran tersebut secara tidak langsung ya, anak-anak itu punya keterlibatan khusus, keterlibatan yang positif dalam pembelajaran. Mungkin nanti kakak-kakak semua bisa meng-up sesuai dengan kondisi atau situasi di lingkungan sekolahan. Biasanya di situ apa yang paling menonjol, apalah itu di-up-kan supaya kita sekolahan itu punya identity ya, punya identitas olahraga di lingkungan tersebut, sehingga sebagai pengiklanan lah, kalau di SD, di SMP itu diiklan sekolahan. Dengan sekarang mudah sekali bisa di-share di YouTube, di Facebook dan lain sebagainya. Itu pengalaman kami ya, pengalaman kami yang bisa bekerja sama dengan teman sejawat dan dapat penguatan dari semua guru, sehingga
Sem- jadi program ini bisa berjalan dengan baik seperti itu. Mungkin bisa di-up dengan sesuai dengan kemampuan sekolahnya masing-masing di situ sih. SDM-nya sekolahan, asetnya sekolah. Mungkin kalau Kadakir bisa meng-up dengan ini Kadakir kan SMA-nya sudah identifikasinya ke perfolian itu bisa di apa dibesarkan, di-up-kan. Nah, tinggal sekolah-sekolah yang lain bisa mengupkan dengan sistem seperti itu sehingga kita sekolahan kita seperti punya identitas olahraga di sekolahan itu seperti itu kakak ya itu penguatan dari kami yang tadi sudah dipaparkan tadi saya dipanggil secara khusus untuk memaparkan materi karena kepala sekolah juga dijelaskan di awal tidak yang penting dilaksanakan aja barang dipanggil pengen secara rinci karena beliaunya nanti harus memaparkan di forum kepala sekolah di Solonya nanti tadi makanya ada sinyal angel lah dan sebagainya jadi saya tadi diundur untuk kegiatan ini karena ada perbincangan khusus tentang kegiatan SEM ini. Monggo yang lainnya Kak Jafar saya mengacungkan Ya nih, dari mumpung ada kesempatan Kak, ini kan lintas sekolah ya, dari berbagai macam iya jenjang dari SD sampai SLTA. Nah itu tadi terkait dengan pengidentitasan ya satu sekolah. Memang iya kita sebagai guru PJOK memang harus menonjolkan salah satu cabang lah untuk berprestasi lah katakan gitu. Tapi itu kan iya tidak mudah Pak. Artinya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Ada semacam bikin program dan sebagainya untuk berprestasi. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau kita mau melakukan itu kan berarti setidaknya kan harus ada eskul. Nah, kalau iya di SMP maupun SMA itu eh, terkait dengan eskul itu memang di-cover sama pendanaan BOS atau gimana ini? Terus yang kedua, kalau di SD itu kan kalau kita mau semacam eskul kan tidak boleh guru tersebut, iya di harus luar dari pihak lain yang pelatih bersertifikat sesuai dengan kecabangannya lah ya. Jadi kan kendalanya pelatih kan itu. Dan kadang harus ada pemahaman juga dari sekolah kita. Kalau kita memang berprestasi ya harus berani konsekuensinya gimana gitu. Tapi yang terjadi kan kadang em, kadang kepenginnya prestasi, terkadang bentuk apresiasi kurang dari awal baru melaksanakan eskul aja nggak di cover dan sebagainya. Permasalahan gitu. Walaupun saya pribadi kadang ikhlas, ya ikhlas itu bahkan kalau saya sendiri saya kadang nggak tega habis latihan dan sebagainya anak-anak sudah sana beli es ya malah toro gak mau ngomong gitu kak. iya Ya, jadi itu kan harus ada persamaan persepsi terkait dengan eskul dan harus bareng-bareng lah kalau kita sama guru PJOK ya bagaimana menggiring opini semacam itu biar para penggede-penggede sekolah itu bisa memahami cara itu. Jadi jangan cuma kepengennya prestasi tapi terkadang daya dukungnya nggak bisa ini kurang iya. memberikan untuk mensupport gitu. Ya itulah PR buat kita Pak. Mohon barangkali ada masukan itu untuk mumpung lintas angkatan. Terima kasih. Ya siap monggo Bu Novi Ya, saya senang nih pada aktif nggih. Oke. Ya memang sekarang kita itu gimana ya untuk dana BOS kita minim juga Pak. Untuk di SMP juga untuk ekstra ya mau dibicarakan di sini gimana ya? Seperti itu. Gak enak juga. Nggak Ya, apa-apa kan oke. Kita asal sama grup PJOK ya open iya main iya iya. aja. Permasalahannya sebetulnya sama Kak. Tapi kembali lagi ya gini, intinya kita kalau berpikir bahwa apa
prinsip saya di sini mikirnya anak, Kak. Anak, gimana anak, supaya bisa membekali anak. Karena kan sekarang kalau untuk SMP ke SMA kan sulit, Kak. Sehingga, gimana caranya kita tetap semangat, Kak, untuk melatih anak-anak. Walaupun saya terima kasih sekali ini untuk voli. Ini untuk voli itu saya terima kasih sekali sama Kak Dakir. Ini di sini kan kalau di SMP 1 keuntungannya itu ada klub yang dekat di Ivonas itu, ya. Bahkan saya ini terus terang saja dapat rezeki anak-anak SD dari Wanasari berminat masuk di SMP 1. Jadi kebetulan ada Bulike, ya. Seringnya itu memang kalau voli latihannya di Ivonas. Tapi saya sendiri sekarang melatih Paskibra masih di Paskibra dengan Bulike juga. Ya gimana lagi, Kak? Karena sekarang seperti itu ya. Tapi kalau di SMP ini ya masih bisa sih gurunya yang latih, Kak. Masih bisa. Begitu. Saya malah baru tahu kalau yang di SD harus dari sekolah lain begitu, Kak. Iya. Ya. Ambil Itu saja, Kak. pelatih, iya. Ya, intinya tapi kita dengan berbagai situasi yang ada tetap bersemangat untuk membekali anak supaya anak itu punya kemampuan dari berbagai bidang, karena kita nggak tahu nanti anak akan cita-citanya apa. Minimalnya anak itu kalau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler itu punya kegiatan positif. Syukur-syukur bisa membekali mereka untuk bekal hidupnya. Begitu aja, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Novi yang sudah sharing ya kaitannya dengan ekstrakurikuler. Memang betul sekali kalau kita mengkondisikan dana bos memang sulit ya Kakak. Yang penting tadi kata Kak Jafar yaitu yang penting ikhlas. Yaitu kayak simbol Kemenag berbakti, ikhlas untuk bangsa. Memang seperti itu kalau kita secara mau mendidik anak ya. Kami juga di sini, nah kami kepala sekolahnya juga dari Bu Novi juga ini ya. Sehingga Bu Novi ya kurang lebih tahu permasalahan di sekolahannya saya juga kaitannya dengan pendanaan tersebut. Nah, sehingga kaitan kita di sini ya intinya bisa meng-up kondisi kekuatan di lingkungan sekolahan kita. Lah, yang terkuat apa, yang bisa di-up apa, lah sehingga kita di situ bisa mengoptimalkan kondisi lingkungan yang mendukung di sekolahan kita. Contohnya di saya ini yang lagi up adalah sepak bola. Kalau di Bu Novi itu yang di up itu volley dan sebagainya. Nah, tinggal kita nantinya di jenjang-jenjang satuan pendidikan kita harus mengoptimalkan, memaksimalkan ya lingkungan sekitar kita, sehingga dari lingkungan tersebut ya secara tidak langsung kan otomatis kalau sore di luar dari jam pelajaran anak itu latihan sendiri. Baik itu bisa dilatih di sekolahan maupun dilatih di lingkungan masing-masing. Nah, tentunya kaitannya dengan tadi di SD juga saya mendengar untuk melatih itu harus ada lisensi pelatihnya, yaitu dari luar ya. Kalau guru situ tidak dapat honor. Tapi kalau pelatih dari luar itu bisa di SPJ-kan seperti itu. Karena sertifikat saya juga payu untuk melatih di SD, walaupun sertifikat TEDx ya untuk dilaporkan. Tapi untuk itu bisa dikondisikan di teman saya yang melatih. Tapi untuk sertifikatnya bisa cabang apa, Kak? Ya gimana? Cabang apa? Cabang tenis meja.
Oh, tenis meja. Iya, iya. Iya. Ya kan sertifikatnya kanggo, sertifikat itu untuk Kalau saya punya sertifikat itu badminton PBSI dulu. oh iya. Nah itu Iya, bisa Mas. dipakai tapi tidak bisa di sekolahnya sendiri. Dipakainya di sekolahan orang lain. Iya, berarti Oke, pinjam punya teman. iya. Lukiran. Oke, ya, Ah, iya, itu sama. bagaimana lah tinggal kita bisa mengkondisikan antara aturan dengan situasi di sekolahan kayak Kak Jafar ya. Di situ kan ada simbiosis mutualisme yang dalam berbangun. Yang penting intinya adalah bisa mengoptimalkan kemampuan anak didik kita. Baik seperti itu kaitannya dengan sport education. Terima kasih kakak-kakak. Kita lanjut. Nah, sejauh mana apa pemahaman kita saat terkait dengan asesmen otentik yang kemarin kita sudah pelajari nggih kakak. Nah untuk otentik kemarin kita yaitu penilaian secara nyata yaitu dibuktikan dengan keterlibatan anak pada dunia olahraga yang nyata dalam permainan sehingga teknik atau authentic assessment yang dilakukan anak itu paham semuanya, baik itu passing, dribbling, atau dalam strategi permainannya. Seperti itu kakak. Kita lanjut. Nah, tujuan keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, yaitu tujuannya adalah merubah paradigma perubahan diri dan kelas di dalam pembelajaran PJOK, yaitu adanya perubahan diri anak-anak kita semua dari refleksi yang kita bahas tadi. Nah, intinya ada pemahamannya anak, ada perubahan diri. Nah, perubahan diri di sini adalah perubahan diri yang menjadi positif. Nah, punya tanggung jawab, punya kedisiplinan, ya, kemudian punya pemahaman kaitannya dengan pendidikannya, dengan kognitifnya, dengan keterampilannya. Nah, di sini semuanya. Nah, kita harus mengajarnya yaitu sesuai dengan murid atau berpusat pada peserta didik ya. Kita harus bisa mengelaborasi semua modul-modul di paket 2 tersebut dan paket 1 tentang apa? Keterampilan pedagogik guru PJOK. Ya, yang perlu diingat kembali dalam aksi nyata atau keputusan apapun perlu kita menimbang mengingat tujuan dari praktek kita, yaitu dari paradigma pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Baik, yang kedua yaitu tentang penjelasan tugas aksi nyata. Nah, baik, nah untuk pengantar tugasnya setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak semua diharapkan dapat mengimplementasikan atau mengeksplor pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu apa? Implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas ya, yang kita ampu, berarti yang kakak-kakak ajar, yaitu yang akan dinilai oleh kami sebagai fasilitator dan pada BPGP ya, tentang penguploadan atau admin dari kegiatan ini atau melalui LMS. Nah, kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari apa? Yang pertama yaitu dari perencanaan, kemudian dari pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, yaitu salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, bisa dengan segitiga dan lain sebagainya yang sudah dipelajari kakak semua ya. Ya, dengan harapan kita itu bisa mengimplementasikannya ya, dalam apa tadi, dalam perencanaannya, dalam pelaksanaannya ya, kita semuanya ya, dari awal sampai akhir refleksi, kemudian ada testimoni dari anak didik kita, gimana pengalamannya apa,
kemudian yang didapat apa oleh anak-anak didik kita, baik bisa secara personal atau secara klasikal atau seluruhnya. Monggo kakak-kakak semuanya bisa berimprovisasi, berkreativitas dalam pembuatan modul ajar atau rencana pembelajaran dan nantinya pada saat video pembelajaran. Yang penting di sini jangan lupa ada perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian refleksi. Nah, refleksi tersebut sebagai umpan balik kakak-kakak semua kepada peserta didik. Yang kemarin kakak-kakak sudah menganalisis waktu pembelajaran akademis ya, jangan lupa, yaitu aktivitas, kelola, instruksi, dan tunggu itu harus diperhatikan. Ya, aktivitasnya bisa diperbanyak, jangan aktivitasnya sedikit ya banyak masa tunggunya. Nah, itu juga kurang yang kemarin kakak analisis nggih, baik itu pengembangan konten yang grafik-grafik itu, kemudian di situ ada informasi, ada penghalusan, ada ekstensi, ada penerapan, dan ada pengulangan. Ya, di situ kemarin kan dibuat grafik ya kakak, kaitannya dengan video yang kakak-kakak analisis dari kiri sampai kanan, maka nanti akan membentuk seperti grafis seperti itu. Yang hari pertama nggih kakak tentang analisis pengembangan konten. Nah, setelah yang keduanya yaitu analisis waktu belajar kaitannya dengan akid ya. Akid itu yang pertama aktivitas, yang kedua yang K-nya adalah pengelolaan atau kelola, yang I-nya adalah instruksi, yang T-nya adalah tunggu. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, dari hasil analisis kakak-kakak kemarin, apa sih kekurangannya? Ya, apa sih yang kurang tepat? Nah, kita harus diperbaiki, dievaluasi, direfleksi, sehingga kita akan memunculkan ya rencana pembelajaran yang baik sesuai dengan idaman kita semuanya. Nah, di situ pastinya ada penyempurnaan. Nah, penyempurnaan tersebut kita harus melihat satu situasi kondisi di kelasnya masing-masing, SDM-nya anak. Ya. Dengan input yang sama, ya kelas A, kelas B, kelas C, pasti nanti ada output yang berbeda-beda. Nah, disitulah tantangannya kita dalam menerapkan materi yang berpusat pada peserta didik. Nah, strateginya apa dan sebagainya di situ dieksplor kita semuanya kakak. Baik, untuk pengantar tugas. Nah, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Ya, keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Ya, berarti pengelolaannya kelasnya dulu. Ya, itu strategi pertama Kak Jafar. Nanti Kak Jafar yang pengelolaannya sulit Pak Guru. Ya, pengelolaannya anaknya banyak yang itu. Nah, di situ rewel. Ya, itu aspeknya itu yang pertama. Nah, setelah bisa mengelola lingkungan belajar yang kondusif, yang kedua ya, sudah bisa kondusif, kita bisa menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini urutannya. Yang ketiga atau yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Memang ada levelnya ya Kak Jafar ya. Berarti yang pertama mengkondusifkan dulu situasi belajarnya anak-anak. Nah, itu mungkin ini inisiatifnya kakak, kreativitasnya kakak semua dalam bisa mengkondisikan. Nah, otomatis dalam satuan pendidikan pasti berbeda-beda nggih, antara SD, antara SMP, kemudian antara SMA. Pastikan pengkondisiannya berbeda-beda sesuai jenjang satuan pendidikan. Dan dalam jenjang per kelasnya juga berbeda-beda. Nah, di sini butuh keterampilannya kita, kehambelannya kita dalam pengelolaan kelas
dan kepada anak-anak didik kita. Yang kedua, menerapkan strategi. Yang ketiga adalah merancang penerapan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama, yaitu RPP atau modul ajar. Ya, nanti modul ajar atau RPP-nya dimasukkan dalam video tersebut. Yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelasnya masing-masing. Tadi Kak Japar ngobrol-ngobrol kaitannya sebelum tatap maya ini, apakah video sebelumnya bisa diupload lagi Kakak? Ya, itu sebenarnya kan kita yang dikirim adalah linknya. Ya, kita yang dikirim linknya, maka otomatis kalau link itu kan sudah terdeteksi pada program pembelajaran sebelumnya. Oke. Sehingga kakak-kakak untuk merefresh lagi untuk kita belajar kembali materi tentang PKG tersebut bisa diimplementasikan, bisa dipraktekkan, bisa diimbaskan. Sambil mengimbaskan kita membuat rekaman video baru saja ya, kaitannya dengan tersebut. Nanti kalau memang nanti terdeteksi, nanti terjadi masalah yang namanya plagiasi. Nah, itu yang tidak kami inginkan, kaitannya dengan kakak-kakak sudah kesel-kesel, nanti dianggapnya plagiasi, nanti hasil kerjaan kakak-kakak terpontal semuanya, karena hasil aksi nyata yang kakak-kakak video diidentifikasi tentang plagiasi. Kami mohon untuk kakak-kakak bisa membuat video yang baru kaitannya dengan PKG tersebut, ya kita sebagai pengaplikasian saja proses pembelajaran ini kita aplikasikan dengan model atau dengan video pembelajaran sehingga kita punya hasanah belajar yang banyak lah. Jangan diupload lagi kaitannya dengan yang kemarin diupload lagi dan sebagainya, nanti linknya sama dan sebagainya, nanti kan sudah terdeteksi. Kita kan dalam satuan, kalau kemarin PPG satuannya PPGP juga, ini kemarin guru penggara juga PPG dalam satuan masih, itu kan berarti kan linknya masih masih sama sama runtutannya masih sama, sehingga kakak-kakak semua kami mohon untuk bisa membuat video pembelajaran yang terbaru kaitannya merevisi pembelajaran yang pada saat luring seperti itu kakak, dengan perbaikan-perbaikan yang sudah kita pelajari saat kita luring, baik itu yang kemarin ada penghalusannya, yang kurang penghalusan bisa ditambahi, kemudian yang banyak informasinya bisa dikurangi dengan banyak aktivitasnya, maksudnya kemudian di situ masa tunggunya lebih banyak, bisa dikurangi masa tunggunya, dikurangi dengan informasi-informasi atau dengan aktivitas yang lainnya. Baik, untuk rekaman video berisi yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran awal, yang kedua kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit ya, tanpa edit kakak. Ya, tanpa diedit. Yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran, dan yang terakhir ada testimoni peserta didik. Nah, testimoni di sini adalah rasanya anak dalam proses pembelajaran pada video tersebut bagaimana, apakah menyenangkan, apakah bahagia, ya ada kesan dan pesan dari peserta didik, baik itu bisa klasikal atau kita ambil 1, 2, 3 anak untuk melakukan testimoni dalam pembelajaran tersebut yang kakak-kakak semua kerjakan di video tersebut. Nah, dalam menilai aksi nyata, kami perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan, yaitu RPP, dan video yang diunggah. Sehingga nanti kakak-kakak saya lihat dulu antara RPP dengan video apakah match atau tidak. Nanti yang RPP-nya apa, video pembelajarannya apa. Supaya itu, makanya untuk RPP-nya bisa dimasukkan dalam awal video pembelajaran, bisa dimasukkan dalam video tersebut. Sampai sini kakak-kakak mungkin ada pertanyaan atau ada masukan dari semuanya. Oke, Kak Sophie monggo.
Monggo Kak Sopi. Ya Kak, makasih waktunya. Kemarin Oke. waktu pembelajaran kan saya kelas 2. Apakah ini boleh bisa ganti kelas atau tetap Pak? Oke. Tempat. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Sopi. Saged dirubah untuk kelasnya, tetapi di awal tadi sudah saya sampaikan, mungkin kelemahannya apa dikuatkan lagi di pembelajaran yang kedua. Oke. Mungkin ada kekurangan, ada kekurang tepatan dalam pembelajaran, ada perbaikan-perbaikannya. Nah, perbaikan-perbaikan itu yang akan dianalisis di videonya Kakak. Oke. Mungkin kalau kelas besar kan mungkin lebih memahaminya. Oke. Seperti itu ya Kak Sopi nggih. Boleh Kakak. Tidak apa-apa di kelas besar. Oke. Oke. Monggo Kak Novi. Apakah dalam pembuatan video ini boleh ganti materi atau materi yang kemarin terus disempurnakan begitu Kak? Ya, betul. Oke. Boleh ganti materi nggak apa-apa. Ya, boleh ganti materi, boleh ganti kelas. Yang penting analisis yang kemarin di kakak-kakak kerjakan itu yang dinilai adalah analisisnya. Yang akan menggunakan sistem penganalisisnya apakah ada penyempurnaan. Karena itu nanti akan masuk ke programnya BPGP Kak. Nanti ada kan di sana lebih ahli lagi kaitannya dengan video yang kemarin dengan sekarang. Apakah ada perbaikan dan sebagainya. Dari hasil analisis kakak-kakak kemarin, ya yang perlu diperbaiki apa saja. Seperti itu Kak. Boleh materinya ganti tidak apa-apa. Kelasnya ganti nggak apa-apa. Terima kasih Kak. Oke, siap. Ada lagi, monggo. Kak, Oke, Kak Agus. Monggo Kak Agus. itu maksudnya RPP-nya di video gitu apa gimana? Enggak. Berarti RPP-nya itu kan di foto-foto, dimasukkan dalam videonya sebelum kan pengedit kan biasanya ada di foto-foto itu ada offset maksudnya. Ya. Tanpa potongan itu kan bisa pakai movie pakai apa itu biasanya menggunakan apa Kak Agus untuk videonya? Itu bisa. Kurang tahu juga ya. Ya nanti tak coba wis. Okay. Ya. Nanti saya referensi nanti pakai videonya saya. Siap. Ya. Nanti saya share di itu. Ya soalnya itu kan ada tidak boleh diedit tapi kalau memasukkan RPP atau modul otomatis ada pengeditan ya Kak. Gitu. Maksudnya di video pembelajarannya enggak, tetapi di awal kan itu. Makanya ditaruhnya di awal. Oh, nggih pun, nggih matur nuwun. Taruhnya di awal. Bisa dengan nanti PPT-nya dimasukkan ada bisa pakai PPT juga sih. Oke, untuk waktu pengunggahnya ini nanti cukup lama Kakak. Nanti kita bisa kegiatan asinkron itu dari tanggal 9 sampai 18 itu untuk materi pengunggahan. Berarti nanti kita tidak ada sinkronus atau tatap maya dari tanggal 9 sampai tanggal 18. Ini berarti diberikan waktu yang panjang untuk pembuatan aksi nyata kakak-kakak semuanya. Ini di jadwal ini saya lihat dari tanggal 9 sampai 18 November. Berarti hampir 9 hari ya. 9 hari kakak-kakak untuk pembuatan produk aksi nyata dan pengunggahan. Nanti kita ketemu lagi di tatap maya di tanggal 19 November. Makanya butuh waktu yang panjang untuk kakak-kakak semuanya. Ini mau mendekati ujian semesteran ya kakak. Ya ini harus dikondisikan dan PGRI NAN juga waktunya juga panjang ya untuk pengambilan videonya dan aksi nyatanya. Sehingga kakak-kakak tanggal 19 nobar ya Kak. Oh iya. Ini tanggal 19 iya. Nobar. Nobar apa Kak?
Japar? Timnas Oh, bal-balan. Oke. Timnas Ini mania. Timnas Mania. Oke, ini untuk masa pengunggahannya cukup lama ya, tanggal 9 sampai 18 untuk kegiatan asinkron itu. Berarti nanti asinkronnya kakak-kakak itu mengunggah atau membuat video aksi nyata tersebut. Nanti kita ketemu lagi di tanggal 19 November kakak. Masih lama lagi. Waktunya panjang. Oke, kita lanjut. Nah, penjelasan teknis untuk aksi nyata. Oke. Untuk moda di sini yaitu penugasan mandiri ya, praktek pembelajaran PJOK yang khusus peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus di sini peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa dan melakukan refleksi dengan baik dan benar di sini kakak. Ya, hanya ada satu bukti dari kemampuan atau tindakan. Nah, kegiatan ini ya adalah aksi nyatanya adalah yang kakak-kakak nantinya akan dibuat ya sesuai dengan pemahaman kakak-kakak dalam pengembangan ya PKG tersebut, nah, PKG ini. Nah, sehingga kami minta untuk membuatnya dengan baik ya, dengan pemahaman sehingga kita setelah pengembangan ini kita punya produk, punya pengalaman ya dalam bentuk video yang kakak-kakak buat sebagai aksi nyata kakak-kakak nantinya di pembelajaran yang sebenarnya atau dikembalikan lagi di sekolahan, sehingga kita semua punya pemahaman yang baik ya untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan kita di sekolahan masing-masing, sehingga anak-anak kita ya setelah kita melakukan program ini mendapatkan ya pembelajaran yang bermutu ya, bermutu kayak Menteri Anyar bermutu sekarang. Baik. Yang pertama, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali yang pertama, dapat memulai dari RPP modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Yang kemarin ya kakak, pada saat itu perbaikan-perbaikannya apa saja. Nah, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan dan kebutuhan peserta didik sesuai dengan backward design. Kemudian pengetahuan keterampilan sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut. Yang kedua adalah implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran yang berdiferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset based thinking ya, atau negatif atau asset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Yang keempat, menggunakan pilihan salah satu model instruksional yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, atau model pembelajaran sport education yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolahan kakak-kakak semua. Adanya penerapan rancangan asesmen yang otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Yang ketiga, kemudian upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat
memuat rencana asesmen otentik. Berarti di situ modul ajarnya kakak-kakak sudah dimuatkan asesmen penilaian yang otentik. Oke, berarti ada penilaiannya. Dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran BCOK di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date-nya. Berarti due date-nya untuk pengunggahan produk yaitu terakhir ya. Terakhir yaitu tanggal 18. Ya. Terakhir due date-nya di sini karena tanggal 9 sampai 18 November. Ya, syukur-syukur sebelum tanggal 18 sudah mulai itu. Oke, untuk aspek-aspek penilaian. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Ya, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar, interaksi yang berpusat pada peserta didik yaitu interaktif. Ya, pemberian motivasi dan menampakkan emosi yang positif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran BCOK yang berpusat pada peserta didik. Adanya pembukaan, kemudian aktivitas pembelajarannya, kemudian menerapkan pengajaran yang efektif yaitu apa? Pengembangan konten, ada umpan balik, kemudian waktu belajar akademis. Yang keempat, pendekatan atau mendampingi peserta. Yang kelima, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keenam, penerapan pelajaran berbasis model. Yang terakhir 7, penutup dengan proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran BCOK. Rancang asesmen yang kemarin kakak-kakak sudah buat, yang kemarin yang sepak bola itu bisa penilaian diri, penilaian teman, dan kemudian survei untuk gurunya. Menerapkan asesmen otentik. Yang ketiga yaitu refleksi. Nah, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat peserta didik pada satu kelas yang kakak-kakak ampuh melalui praktek mengajar. Silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan kakak-kakak pada saat mengajar PJOK. Ya, sehingga kita bisa berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silahkan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap. Ya, bisa 3 tahap yaitu what, so what, dan no what. Ya, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama tentang what, yaitu menggali informasi, ya, menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Ya, kemudian yang kedua, tahap kedua adalah pertanyaan so what. Ya, so what di sini yaitu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil kakak-kakak dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata. Yang ketiga yaitu tahap refleksi terakhir atau pertanyaannya yaitu know what. Ya, yang terkait dengan proses evaluasi dan merencanakan perbaikan. Nah, keseluruhan tahap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruction atau managerial class. Ya, isu-isu konteks, isu-isu sosial dari pengajaran yang sudah dilakukan dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran, tapi secara komprehensif dan inklusivitasnya semuanya. Berarti anak-anak tersebut mengalami pengalaman yang sama di situ. Ya, semuanya melakukan, semuanya memahami, semuanya mempraktekkan sehingga apa yang dilakukan dalam proses pembelajaran tersebut punya mindset, punya pengalaman, punya memori bahwa kita semua sudah pernah belajar materi ini yang jarang sekali kita sentuh dalam materi sebelumnya. Nah, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi yaitu jangan hanya mendeskripsikan, tapi menjelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujur, ya, tidak apa-apa untuk mengaku kesalahan dan juga kesuksesan. Yang ketiga, bersifat selektif. Yang keempat, lihatlah ke masa depan. Pembelajaran kita untuk dunia nyata anak-anak kita semuanya.
Nah, di sini ada rubrik penilaian ya, penilaian reflektif yang berpusat ya what, so what, dan know what yang tadi. Nah, kriterianya adalah mendeskripsikan tindakan manajemen terkait instruksional manajerial kelas. Peserta mampu mendeskripsikan situasi dan keadaan proses. Yang ketiga, peserta mampu mendeskripsikan di situ so what, know what yang tadi sudah dijelaskan. Nah, apakah sangat baik, cukup, atau kurang. Nah, di situ ada deskripsinya untuk kakak-kakak semua sebagai pedoman kita semua dalam menilai atau BPGP atau dan sebagainya. Di sini pusat menilai. Sehingga, nah, apakah aspek ini ada di dalam video pembelajaran yang kakak-kakak lakukan? Untuk lini masanya, yaitu urutannya, yaitu penyusunan aksi nyata. Berarti kita punya pemahaman, punya pemikiran apa yang akan kita lakukan pada aksi nyata. Kita sudah menentukannya, ya, sesi persiapannya. Kemudian yang kedua adalah penyusunan aksi nyatanya, ya, penyusunannya. Kemudian step by stepnya, level by levelnya, tahap by tahapnya. Nah, kemudian kita upload RPP modul ajar dan video pembelajarannya. Rentangnya 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Yang keempat, penilaian karya nyata dan refleksi. Ya, setelah diupload nanti kita ada refleksi di tanggal 19 November pada saat kita tatap maya, ya, di situ merefleksikannya. Nah, mungkin sebelum kita tutup mungkin ada diskusi atau tanya jawab kakak-kakak semua kaitannya penjelasan untuk penilaian aksi nyata yang nantinya kakak-kakak dari tanggal 9 sampai 18 November untuk pembuatan video pembelajaran dan rencana pembelajaran asesmen otentik. Monggo sebelum kita akhiri sesi hari ini. Monggo kakak-kakak. Kak Teguh. Monitor kakak-kakak. Saya sementara cukup Pak. Ya, terima kasih. Yang lain barangkali masih ada. Monggo yang lainnya. Cukup, nanti kalau ada yang ditanyakan ya kapan-kapan tanya lagi gitu Kak. Oke, siap. Informasinya. Lagi ngadem nasib ya Bu. Iya. Intinya ditunggu contohnya Kak. Siap. Contoh video yang ada itunya. Ya. Ada RPP-nya, begitu Kak. Iya, oke. Tulodo. Oke kakak. Ya, mungkin sampai sini ya sudah paham ya. Tinggal nanti kita diskusi di ruang WhatsApp kaitannya nanti ada permasalahan apa dan bagaimana kita selesaikan bersama-sama. Oke. Berarti bisa DPP ya Kak ya? Dari sekarang ya. Sudah mulai dipipil ya. Ada waktu 9 hari ya. Ada waktu 9 hari. Berapa ini? 8 ya. Ini tanggal 8. Besok sudah 9. Besok sudah 9. 9 ya. Oke. Ya. Sudah? Oke Pak, cukup Kak. Cukup ya kakak karena waktunya sudah mau hampir. Baik, untuk kakak-kakak semua yang di forum virtual ini mungkin merefleksi kegiatan hari ini, merefleksikan koneksi antar materi dan pemahaman tentang penugasan aksi nyata. Monggo Kak siapa ini? Kak Gufron mau volunteer merefleksikan. Seperti biasa Bu Nopi atau Kak Jafar saja, siap. Siap. Monggo. Kali yang lain ya Bu Nopi. Itu Kak Jafar sudah muncul. Monggo Kak Jafar. Monggo Kak Jafar. Senior Pak Jafar.
kalau nggak dimulai ya nggak selesai-selesai. Iya, cocok. Mbak. Assalamualaikum. Ya, sebentar lagi Zoom. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari pertemuan hari ini bisa saya simpulkan bahwa materi hari ini adalah kita membahas tentang aksi nyata yang akan kita unggah nanti terkait dengan video pembelajaran dan modul ajar yang akan kita siapkan. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Kak Fasil bahwa kita harus mempersiapkan dari sekarang, ada waktu 9 hari ke depan ya. Jadi kita paling enggak dalam pembuatan video pembelajaran kita jangan lupa bahwa pembelajaran kita berpusat pada peserta didik dan harus mewakili. Jadi pembelajaran yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang sudah kita lalui bersama. Ya, jadi intinya ada 9 hari ke depan untuk mempersiapkan tugas kita tentang aksi nyata, kemudian persiapan untuk membuat RPP ataupun modul ajar, dan juga jangan lupa video pembelajarannya harus sesuai dengan modul ajar yang kita unggah. Ya, itu saja refleksi yang tadi kita lalui tadi untuk pembelajaran hari ini. Ya, itu aja Kak untuk refleksi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jafar yang sudah merangkum ya kaitannya dengan pembelajaran hari ini. Betul sekali, kita harus bisa menyatukan konsep yang kita pelajari di modul 1, modul 2 kaitannya dengan pembelajaran tersebut yang di-up pada aksi nyata, sehingga pada program tersebut, program ini kita punya pengalaman, punya dokumentasi untuk kita jadikan sebagai dasar kita dalam mengajar nantinya di sekolahan, dan bisa menciptakan anak-anak yang baik, yang produktif, yang memiliki kemandirian, memiliki tanggung jawab dan sifat sportivitas ya, sehingga kita dalam pembelajaran bisa efektif dan bisa berdampak positif untuk anak-anak kita semuanya. Terima kasih untuk kakak semuanya pada forum ini, forum diskusi ini di kelas 13 PKGPJOK. Untuk kita akhiri kegiatan hari ini, ditutup. Oke. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Seperti itu, ada pepatah seperti itu. Terima kasih. Kita tutup dengan berdoa. Membacakan baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Untuk sesi selanjutnya adalah foto-foto. Kakak semuanya bisa meng-on-kan videonya. Bu Novi, monggo Bu Novi. Halo. Video. Ya, Mohon dibantu untuk menguploadkan videonya, difotokan bareng-bareng. Ayo sehat ekonomi wis pada cair kau ayo. Iya. Berarti fotonya ya Kia. Nah, siap. Wis apa sing moto ki ya? Fotonya pimen pada kir. Saya Kia ekonomi. Oke. 1, siap, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kakak-kakak untuk kesempatan siang hari ini. Mohon maaf saya mengundur jamnya karena ada
gangguan teknis di sekolahan tadi pagi. Oke, apunten nggih kakak semua. Terima kasih. Terima kasih. Matur Mohon nuwun, izin. matur nuwun Pak Mohon Wasi. izin. Assalamualaikum. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Undur diri. Undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Kang Nopi. Kang Sob.